Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasihatun Nadifah, NIM E 2019-2059. Di sini saya akan menanggapi video yang telah diunggah oleh dosen kami, Dr. Abdul Wadud Nafis, selaku pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam tentang inflasi. Langsung saja. Definisi inflasi. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Macam-macam inflasi itu ada 3. Yang pertama, berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, inflasi merayap, creeping inflation, di bawah 10% setahun. Yang kedua, inflasi menengah, gaping inflation, antara 10-30% setahun. Yang ketiga, inflasi tinggi atau hyperinflation, di atas 100% setahun. Dan macam-macam inflasi yang kedua adalah berdasarkan penyebab dari inflasi. Berdasarkan penyebab dari inflasi itu, yang pertama, demand inflation atau inflasi permintaan. Inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan macam barang terlalu kuat. Yang kedua, cost inflation atau inflasi penawaran. Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Macam-macam inflasi yang ketiga berdasarkan asal dari inflasi. Yang pertama, inflasi berasal dari dalam negeri atau domestic inflation. Yang kedua, inflasi berasal dari luar negeri atau import inflation. Selanjutnya ada sebab-sebab inflasi. Sebab-sebab inflasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, inflasi permintaan. Inflasi ini terjadi melalui inflasi permintaan. Permintaan akan barang oleh masyarakat berlebihan. Yang kedua, inflasi penawaran. Inflasi ini disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran total sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Yang ketiga, inflasi campuran. Inflasi yang mengandung unsur permintaan dan penawaran. Pembagian inflasi dalam ekonomi Islam dibagi menjadi 2. Yang pertama, nature inflation. Yang kedua, human error inflation. Adapun dampak-dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam, yang pertama, meningkatkan kecenderungan berbelanja teruntuk barang non-primer dan mewah. Yang kedua, menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan, nilai simpan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit penghitungan. Solusi inflasi dalam ekonomi Islam, yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatan. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah Bank Islam harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk mendorong pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga stabil dan tujuan-tujuan sosial ekonomi Islam. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.